Oke, welcome back to my channel Halo Halo, dimana kita bisa berhalo dan berhalu. Alright, partners. Jadi gua ini sekarang kedatangan teman yang udah lama banget, berapa tahun kita gak ketemu. Kangen kayaknya nih. Rindu. Berapa tahun? 10 tahun mungkin. 10 tahun. Terasa begitu berlebihan. Sekitar 7 tahunan lah ada. Jadi kita sekarang mau menceritakan hal-hal yang nggak penting, tapi kita bikin kayak penting aja. Jadi perkenalkan, your name my brother. Oke mang, kenalkan guys, rekan-rekan Subbreaker. Halo. Shockbreaker. Kita biasa dipanggil Desur. Oke. Bisa panggil Desur aja. Oke, Desur. Jadi punya cerita apa nih yang kita mau bagiin sama teman-teman? Semoga nggak ada manfaatnya. Tapi mang ini awan kinton di depan aman nih. Awan Columbus ini. Awan Sirius. Enggak, soalnya kemarin tuh kan sebulan gak dipakai nih awan kinton. Iya. Kata mekaniknya tuh ini karbonnya katanya. Udah jarang dipakai, jadi ya agak ngadat-ngadat dikit lah. Karbu awan, you know. Oke. Kita balik ke tema bahasan. Apa yang mau dibicarain gitu? Bicara yang gak jelas aja lah. Ya itu, ketidakjelasan itu harus kita perjelas agar ketidakjelasannya itu makin nampak. Jadi gini nih, saya ada mandat dari Barudak Langit. Jadi buat rekan-rekan yang lagi dengerin, tolong RAM-nya tuh minimal 4 GB ke atas. Kalau yang RAM-nya 2 GB, aduh. Bisa nangkep ya. Gak bisa nangkep kalau yang rendah-rendah. Oke, dan itu apa, otaknya disetting dulu agar imajinasinya lebih imajinatif. Itu. Gini loh mang. Oke. Kalau di bumi itu kan bulan tuh 12 ya. Gak tahu. Iya kan, Januari, Februari, Maret, April. Iya. Dan Desember, kan? Oh itu bulan. Kirain bulan yang bulat itu yang bersinar, bukan. Bulan di bulan kalender kayak gitu kan. kan. Ya 12 ya. 12. Kalau di langit itu beda. Oh di negeri langit itu beda. Di negeri langit itu beda. Oke. Nah, berapa tuh? Kaum kita tuh disebutnya tuh Barudak Langit. Iya. Oke. Kalau di sana tuh jadi signifikan perbedaannya. Kalau di bumi, Barudak Bumi itu 12 ya bulan tuh. Ya, 12. Kalau di atas tuh 13. Kan misalkan di di bumi itu dari Januari sampai ke Desember. Nah, kalau di langit, kalau di langit ada bulan 13. ya bulan apa tuh namanya? Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sampai Desember ya kalau di bumi. Iya. Kalau di langit tuh ada 13. Apa tuh? Bulan Dak-e. Apa itu bulan Dak-e? Bulan Dak-e. Jadi bulan Dak-e aja. Karena Dak-e. Kalau di sana tuh bulan 13. Bulan 13 Dak-e, catat. Di langit itu ada bulan 13. Bukan hanya itu, hari juga di sana tuh di atas tuh 8 hari. 8 seminggu itu bukan sampai minggu. Bukan gitu. sampai minggu. Tapi ada lagi. Ada jadi lagi. Berapa tuh? 8 kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kalau di bumi. Kalau di langit Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Las-e. Brother. After Jadi dari tadi dengerin apa, bulan ke-13 itu bulan apa? Dak-e. Nah, terus habis minggu tuh ada hari las. Nah, bagus. Konsonan tuh harus tegas. Kayak itu dongeng gitu, dongeng Mang Ibing gitu kan, yang bahasa Belanda itu. Nah, ya. Bahasa Belanda itu pakai de kan awalnya. De uj. Nah, to the school. Hayu orang demun. Demun. Nah, sorry kalau ini buat rekan-rekan pendendam mungkin mengerti. Pokoknya pakai gitu ya. Terus apa lagi yang unik-unik di negeri langit itu? Ini Mang. Jadi sebelumnya gua tuh mau nanya, lu itu di negeri langit itu ngejabat jadi apa? Nah ini Mang, simpang siur. Jadi di langit kedua ya bisa makin gila. Jadi bisa dibilang tuh kalau di bumi tuh kayak semacam sales lah. Sales di langit dua. Langit dua.
Lu jualan apa sales di Nah, langit iya, dua Bang. anjir? Iya emang soalnya kan kalau di langit 2 tuh identiknya tuh, kalau di sini kan lagi ngetren-ngetrennya tuh delivery order tuh kan. Ya paket gitu. Ah, makanya kalau di sana tuh ya itu kendaraannya tuh awan kinton. Langit tua jadi sales Langit kendaraannya tua, awan sales. Pinton. Dengerin lo. Nah, ini cukup menarik nih. Iya iya. Awal-awal bisa jadi sales di langit kedua. Iya iya. Gimana Awal, ceritain? jadi awal mulanya tuh ketemu sama Sun Gokong. Sun Gokong lagi berantem sama si Naca. Heeh. Oh. Oh, si Naca itu kan yang senjatanya ring itu kan. Nah, Gua mah tahu, anak-anak sekarang tahu nggak sih kira-kira? Wah, Berat ya. kaciri ya kolotna. Jadi yang nggak tahu Naca ya, lu bisa searching di Google gitu kan, Naca gitu kan. Lu nggak tahu lah. Oke, lanjut lagi. Nah, ketemu Sun Gokong di sana sama Naca bertarung terus Bukan bertarung, ya bertarung gitu kan. ya Ribut gitu kan. Lah, kunaon gitu, kenapa gitu kan. Nah, dirilah itu kan. Jadi kenapa? coba dipisah gitu kan. Coba dipisah. Kalian tuh kenapa sebenarnya? Padahal sepele loh, Mang. Sepele. Jadi si Naca tuh bawa kelerengnya Sun Gokong. Iya, kelereng. Sun Gokong main kelereng. Justru nih, kalau lihat perbedaan berudak bumi dan langit, ini baru di langit kedua loh. Langit kedua ini, ceritanya langit kedua, perbandingan bumi dan langit kedua. Barudak. Oke. Ya, barudak langit dan Barudak bumi. langit, ya. Jadi kalau di langit kedua tuh ya semacam permainan tradisional tuh masih lestari di sana. Seperti Kelereng, galah, galah, ngadu kaleci kalau di kaleci, Sunda. adu panggal, Selepetan, sepetan, main gambar, adu gaplok. menjelang petang. Ya, Kalau ya. di barudak langit nih, mungkin sekitaran udah asar lebih ya, 4:30 mungkin ya. 4:30. Anak-anak di sana tuh, girang, Kenapa tuh? girang, seneng gitu kan. Sarung tahu kan sarung? Ya ya sarung. Sarung dipakai. Nah, dibikin itu ninja-ninjaan. Oh, dosa masih musim ninja-ninjaan. Masih di sana tuh ninja-ninjaan. Nah, Bentar. Jadi di negeri langit itu sama di negeri di bumi itu, barudak langit sama barudak bumi itu kesannya tuh agak ketinggalan gitu. Di bumi anak sekarang udah main gadget, mainnya Mobile Legends, di sana masih sarung. Lu bayangin peradabannya ketinggalan berapa langkah. kalau berbicara peradaban, Iya. kalau peradaban jelas ada kemajuannya. Iya. Jadi bukan menolak kemajuan kalau di barudak langit, Melestarikan. Iya. Ternyata di sana tuh sangat menghargai apa namanya? Tradisi gitu ya. tradisi Mang. Jadi kalau bukan kita, Siapa lagi? bukan. Jadi kalau gak kita, ya kok kamu. Aku gak mau anjir. Kalau bahasa Sunda mah, lamun teu urang, nya kumaneh. Ada mau nggak nah. Oke. Terus tak cerita jadi salesnya itu loh. Nah ini di sales di langit kedua tuh dulu awal-awal merintis karir. Merintis karir jadi sales. Nah, jadi pertama order tuh sebenarnya mie ayam. Kok mie ayam ya? Iya. Emang di negeri langit juga sama makan gitu. Sama makan. Nah yang jadi gue jadi kepikiran kayak gini, kalau di langit makan terus jatuh berak anjir, jatuhnya ke bumi. Nah itu. Ya enggak. Jadi bumi ini kayaknya kayak septic tank gitu buat negeri langit. Enggak. Mang. Jadi sebenarnya di barudak langit di atas tuh ada khusus ruangan Oke. khusus, sebenarnya nggak bisa disebutkan soalnya ada departemen pengawasan. Wah, jadi jangan sampai bocor gitu. Jadi intelijensianya tuh ya kalau di sini kan apa namanya tuh mainnya tuh WhatsApp, Telegram. Kalau di sana tuh gitu. kalau di sana tuh telepati. Oh iya, telepati. Jadi Bray, kita itu anak-anak negeri langit itu ya disadapnya tuh lewat angin, Bray. Angin. Angin tuh laporan ke negeri langit.
Si Anu ngobrolin Anu katanya, ngebocorin rahasia. Angin disadap, lu bayangin aja. Nyadap teknologi apa tuh? Angin yang bisa sadap. Oke, lanjut terus. Nah, nah ya jadi sales ya tadi. Iya, Jadi sales, yang order mie ayam. Nah, taunya tuh ibunya Naca gitu. Yang pesan itu. Yang pesan itu. Oh, ibunya aja. Ibunya Naca pesan mie ayam. Terus udah sih sebenarnya sampai situ. Jir. Gua tungguin ceritanya mukanya gimana gitu kan anjing. Nah itulah ya, ketidakjelasan yang dijelaskan makin nampak ketidakjelasannya. Itu maksud gua. Itu baru di langit 2. Itu baru langit Langit 2. Jadi ini juga masih apa ya? Bukan standarisasi, jadi kelayakan untuk menuju apakah pantas naik ke langit ketiga dan seterusnya gitu kan. Jadi diuji dulu ya di langit kedua itu ya. Tapi kayaknya kalau misalkan di langit pertama itu agak nggak terlalu sulit mungkin kehidupan. Terlalu sulit mah. Ya, kayak ya paling kebanyakannya tuh main gasing gitu. Tapi kalau kita misal kita lihat di apakah di negeri langit itu ada politik juga nggak, yang permainan politik gitu, perebutan pemerintahan gitu kan? Sejauh ini saya menyimak, kalau di langit itu sebenarnya apa ya? Lebih ke tatanan. Oke, ordo. Nah iya, jadi di sana tuh yang bisa saya simak tuh silih asah, silih asih, silih wawangian tuh jelas. Oh gitu. Gak ada gitu gak ada silih sungkrukeun. Gak ada macam kita gitu kan. Ini gue cerita ya. Kan di negeri bumi itu kan demokrasi gitu kan ya. Diusung tuh demokrasi hampir berbagai negara gitu kan. Dasarnya tuh sistemnya demokrasi gitu kan. Di mana pemerintahan itu ditentukan oleh suara rakyat, suara terbanyak. Untuk menentukan suara terbanyak itu kerap seringkali terjadi kecurangan gitu kan. Kalau di negeri langit gak ada itu sistem demokrasi itu. Enggak. Jadi untuk memilih siapa yang jadi pemimpin itu gimana tuh? Dinasti itu. Turun temurun. Enggak kingdom juga di sini enggak. Sebenarnya. Jadi yang perolehan suara tuh sebenarnya diputuskan oleh seberapa jago dia main catur. Untung masih catur, gimana kalau gaple anjir. Iya. Justru di gapleh itu tingkatan ininya, kalau di bumi itu bupati mungkin. Kalau bupati gapleh. Jadi kita tuh kalau di negeri langit itu brother, kalau kita mau jadi pemimpin lo harus pandai main catur. Itu aja. Ya, kalau di bumi itu kan harus banyak duit kan. Modalnya gede untuk pemimpin, harus tampil smart, belum lagi harus bisa pencitraan gitu kan. Kalau di situ enggak ya. Di sana main catur doang. Main catur. Oke, kita dapat di sana itu main catur negeri langit itu. Soalnya ciri-ciri pemimpin kalau di Barudak Langit itu kelihatan. Ya, gimana tuh? Pasti pegang dagu. Ya. Kebanyakannya tuh bukan diem sebenarnya. Iya. Memperhatikan kayak gitu kan. Mencermati ya. Mencermati gitu kan. Oh iya, ini geser ke sini. Oh iya, oke. Kudanya naikin. Oh, 2-3 langkah udah. Kalau bosan baikkan gitu. Ternyata ya di negeri langit itu banyak hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Kalau gue pikir dulu di langit itu, tatanan langit itu kayak di kerajaan-kerajaan gitu kan. Ya halunya gue gitu kan. Ada pemerintahan dengan persenjataan yang lengkap gitu kan. Ya halu gue gitu kayak gitu, terpengaruh dari film-film Eropa gitu kan ya, film-film barat gitu kan. Ternyata enggak. Justru lebih sederhana dan lebih apa ya? Justru di langit tuh nggak ada pisah. Gak ada pisah. Iron Man juga sering. Iron Man ke langit anjir. Iya, Berkunjung ngapain Iron Man ke langit? Jadi semacam studi banding. Studi banding Iron Man. Ya. Soal teknologi tentunya ya. Cara main. Apa itu? Cara main ya itu catur.
Cuma ke langit, cuma cari ide, cari apa strategi catur aja. Strategi catur. Terus siapa lagi yang pernah ke langit? Itu Orang tadi bumi. Iron Man. Nah, terakhir Gatot Kaca pernah ya? justru itu The King of the King-nya tuh Oh, ya, Gatot rajanya, Kaca. Raja langit itu Gatot Kaca ternyata. Jadi gini, identik Gatot Kaca itu dengan kumis ya. Maka buat rekan-rekan di bumi yang punya kumis, tolong lestarikan. Lestarikan ya. Itu kan salah satu bukti kita sayang dengan budaya kita. Kumis itu berproses dari hal-hal yang kecil bisa menjadi tumbuh lebat. Oke. Gua inget ada satu cerita brother soal kumis sama anak-anak. Jadi gini, anak kecil ya, dia tuh berak, minta bantu sama babenya. Oke. Pak, anak kecil belum bisa cebok. Iya. Pak, tolong dong cebokin katanya gitu, gak bisa cebok dede mah gitu kan. Ya udah sini cebok katanya, bapak cebokin. Dede kok bau terus katanya gitu. Langsung Pak cuy sabunan pakai sabun aja, ya disabunin sama bapaknya. Dek masih bau gitu kan. Pak lap, kita pakai lap, digosok sama bapaknya pakai lap. Dek masih bau, pas dilihat sama anaknya, Pak itu beraknya di kumis bapak. Bahaya. Jadi brother, itu pantat anaknya itu udah ngebul sama lap. Jadi ini kayak inget cerita ini nih. Ini yang jualan apa tuh? Jualan salak ya? Gua gak mau ceritain. Itu. Itu ada di konten sebelah anjir. Kebayang kan salak tuh keluar dari Ntar lagi gue ceritain itu. Aduh. Kalau di langit itu ada senioritas nggak kayak di bumi? Misalkan, lu tuh anak baru gitu, gue tuh senior, ada nggak kayak itu? Lebih ke ini sih kalau di berenang langit ya, khususnya dari langit pertama pun itu kita udah dididik Ya. Apa dididiknya, jadi kita tahu kita yang masuk dan yang masuk duluan. Nah, jadi yang masuk adabnya tuh harus gimana, yang udah datang duluan adabnya tuh harus gimana, kayak gitu. Oh jadi lebih ke adab gitu kan, bukan jadi gue tuh sombong, gue tuh senior, gue tuh veteran di sini gitu, enggak kan? Nah, jadi gue jadi inget lagi nih satu cerita masalah senioritas brother. Ada 3 orang gitu kan, preman nih di negeri bumi nih. Di negeri bumi itu gitu, senioritas tuh paling udah gak bisa dipisahin lagi sama kehidupan sehari-hari gitu kan. Ada 3 preman junior, senior, veteran. Veteran kan lebih jago ya, lebih pro gitu kan. Nah, si junior ini ditanya sama si senior, lu anak baru kayak gitu. Iya bang, saya anak baru bang. Kenapa emang? Coba lu tunjukin kemampuan lu jadi preman kayak apa kayak gitu. Oh siap bang. Berangkat dah tuh si anak junior ini, ditungguin sejam gitu kan, sambil ngobrol aja tuh si senior sama si veteran itu sambil ngopi lah, main catur. Di bumi juga catur sama ada. Nah ada sejam dia balik lagi, udah belum kata si senior itu, kata si junior itu, udah bang, apa lu abis ngapain jadi preman gitu. Coba bang lihat bang, di pojok sana ada pasar bang, ada pos bang ya. Nah itu kan deket sama toko bang. Saya acak-acak tuh bang toko. Lu sejam ngacak-ngacak toko. Oke lah buat pemula katanya gitu, gak apa-apa. Nih lihat gua senior. Berangkat tuh senior, si junior nungguin. Nggak sampai setengah jam dia udah balik lagi. Oke. Udah bang, udah. Lu lihat nggak pasar? Katanya gitu. Iya lihat bang. No, pasar itu gua acak-acak. Hebat bang senior. Nggak sampai setengah jam ngacak-ngacak pasar. Si veteran kan denger, pengen nunjukin dia senioritasnya kan, veteran. Oh iya, terakhir veteran nih. Iya, veteran nih. Lu ngacak-ngacak pasar setengah jam, lu ngacak-ngacak pos sama toko 1 jam. Gua terus berangkat dia pakai motor king gitu, motor preman.
kedengaran. Langsung belum 5 menit dia balik. Kata si senior sama si junior, udah bang, udah, lu lihat nggak itu di depan ada gardu listrik. Di gardu listrik ada acak-acak bang, lihat nggak? Iya lihat bang, gua enggak. Jadi dia tuh Mungkin karena udah beneran. Jujur mungkin. dia tuh nabrak gardu listrik anjir. Gua enggak. Dia tuh nabrak gardu listrik aja, gue kirain acak-acak rambut listrik gitu kan. Nah itu mungkin karena ya namanya veteran ya. Bukan mungkin ujur ya. Mata udah mulai Burem. Tapi soal-soal mau nunjukin kemampuan skill kan. Iya gitu. Ya, lihat nggak gardu listrik? Lihat bang, gua enggak. Ya gitu lah. Jadi lu gak usah sombong lah, walaupun lu senior gitu kan, tetap low profile gitu kan. Kalau bisa gitu ngajak ke preman lain tuh, lu tuh harus kalem, nyantai aja gitu kan. Tapi jangan preman sih. Oke, next apa lagi yang menarik di Negeri Langit? Jadi diinfokan di Barudak Langit itu sekarang lagi gencar-gencarnya apa? Yeah. Nah, ini bukan social distancing. Apa tuh? Ada corona juga di sana? Justru nggak ada. Nggak ada. Jadi apa tuh? Ada corona. Jadi anak muda di sana tuh diajarkan untuk melestarikan sebuah budaya baru. Iya. Apa tuh? Sebuah budaya baru yang dinamakan, tapi nggak asing sih kayaknya. Ini juga serapan dari Barudak Bumi. Oh, jadi menyerap juga gitu ya? Iya. Kalau memang hal yang baik kita terapkan juga di atas. Bener. Ya ini budaya baru dari bumi yang diserap dari Barudak Bumi, jadi diserap oleh Barudak Langit. Ya. Kegiatan ngurek mah. Ngurek. Oke. Anjing. Kebayang nggak belut di langit kayak gimana? Justru ini estetikanya nih, Iya. filosofi dari ngureknya itu sendiri. Ya gimana tuh cerita. Jadi konsonan suara tuh ada konsentrasi kayak gitu. Iya kan. Nah, kalau konsonan suara kan pasti udah tahu kan. Gimana? Identik tuh kalau ngurek tuh Ngerecek anjing. Itu tuh melatih untuk konsentrasi. Iya. Konsen untuk strike ya. Dan kita tuh sama halnya mana nih lubang yang ada. Iya. Awas jangan kayak cerita yang kepepet curug ya. Iya, salah bang ya. Salah lubang. Ya lu gak bahas itu di channel sebelah itu. Jadi kalau misalkan di bumi kan paling banter tuh ikan belut itu seukuran pralon ya. Kalau di sana segede apa sih? Nah, kalau di langit tuh mungkin belut mutasi ya. Mutasi. Mutasi human. Bukan human apa sih? Hybrid. Hybrid. Soalnya kalau di langit tuh kan belut-belut di sana tuh ininya di awan. Iya, di awan. Kayaknya kalau di sana tuh serba bersayap nggak sih? Apanya? Makhluknya bersayap nggak sih? Serba bersayap nggak? Gimana kategori? Oh, ada kategorinya. Ada kategori kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan eksekutif juga. Gitu. Jadi gimana jangkauan? Yang bersayap itu kelas apa tuh? Apa yang mana? Yang bersayap itu? Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan eksekutif. Oh, itu kan jadi semuanya bersayap itu. Bersayap. Oh. Cuman mungkin ya saya masih anak magang. Anak magang di langit. Masih ini pakai awan kinton. Awan kinton ya. Jadi masih pakai kendaraan ya, nggak otomatis gitu ya. Perlu dipanggil dulu gitu. Ya ini makanya nih awan kinton di depan aman gak ya? Aman di depan, tenang aja. Tempat parkirnya juga di langit. Nyantai, nggak bakalan ada bus atau lewat, nggak ada. Jadi ada yang mau diceritain lagi nggak nih soal kehidupan langit itu? Di kehidupan langit tuh yang saya rasakan nih, asik. Orang-orangnya tuh di sana asik, smart. Ya, smart dalam artian tuh kegiatan kita sehari-hari kalau nggak gapleh ya catur. Ya, sangat berguna gitu. Sangat berguna itu. Sangat berguna. Ya, kalau di sini gapleh sama catur itu identik sama pengangguran.
Terus siang hari bayangin dari pagi anjir sampai asar main catur. Lo orang kaya apa gak ada kerjaan? Malamnya sambung gaplek sampai subuh. Nah iya, memang Kalau di sana itu hal yang mulia gitu ya, catur itu. Jadi mungkin di bumi itu hal-hal yang gak berguna ya. Cuma di langit itu beda. Ya itu perbedaannya kayak gitu. Soalnya pendalamannya tuh di sana lebih kerasa gitu. Iya. Main catur, nggak asal gerak juga. Oh benar. Kita tuh, wah ini kalau geser ke sini tuh gimana? Kalau geserin ini gitu gimana? Jadi ada sebab akibat. Iya benar. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Terus di sana masih kuda juga gitu pionnya. Ada kuda nggak ganti sama onta. Saya belum ke tahapan bab itu nih. Anjir. Kirain ya kalau misalkan di langit itu kan beda sama di bumi. Jadi kita tuh papan caturnya tuh kuda gitu kan. Terus sana mungkin onta atau gimana gitu. Oh iya, papan catur. Benar. Sama nggak? Agak sedikit berbeda. Beda ya. Agak sedikit berbeda. Kalau di langit tuh bak caturnya tuh biru dan putih. Kita kan hitam putih kan ya. Hitam putih. Gitu kan. Terus hitam putih itu informasi aja brother. Hitam putih itu lantainya istana Sulaiman katanya. Diambil dari situ hitam putih itu, corak hitam putih itu. Dan dipakai jadi mistik gitu. Jadi misalkan ada rumah besar, lantainya lantai hitam putih. Jadi itu tuh dikatakan menarik hoki lah gitu. Sama kepercayaan orang-orang Yahudi lah gitu ya. Oke, kalau misalkan di langit itu biru sama putih ya. Biru sama putih. Oh, identik dengan langit yang biru apa mungkin gitu. Ya, mungkin condongnya ke sana. Ataupun ya malas aja ngecat mungkin. Gak ada lagi tinta anjir. Ya, oke brother. Jadi segitu aja ya. Iya nih, saya juga gak bisa lama ini soalnya kan mau ke langit lagi. Adaptasi awan kinton kan di bumi itu beda. Napas juga ya, tekanan udara beda ya, jadi ngap gitu ya di bumi ya. Oke, jadi gitulah cerita kita sama orang langit ya. Jadi misalkan kalian mau cerita langit lagi, subscribe aja atau like aja, komen juga konten ini, tema ini. Nanti kita bakal cerita lagi soal langit. Kalau misalkan enggak laku, kita cerita negeri bawah tanah. Ya, buat rekan-rekan yang mau tour and travel ke langit ya, ke langit. Ada jasa. Nanti via DM aja. DM aja. Oke, ntar gua kasih lah. Lu mau halu ke langit anjir. Oke guys, gitu aja ya. Semuanya udah dijelaskan, ketidakjelasan ini semua membuat kamu sekalian menjadi amat sangat tidak jelas. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, semoga nggak ikut stres.